Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Desti Arfasari dengan NPM C1C020061. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi keuangan 2, yaitu tentang ekuitas. Nah, ekuitas ini akan menjadi pembeda antara bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama ada perusahaan perseorangan atau proprietorship, yaitu modalnya berasal dari pemilik. Yang menjadikan modal pemilik bisa berkurang yaitu jika pemilik mengambil uang pribadi atau private. Yang kedua itu ada perusahaan persekutuan, di mana modalnya ini berasal dari sekutu. Dan yang ketiga ada perusahaan perseroan terbatas atau PT. Pada perusahaan yang bentuknya perseroan terbatas, ekuitas yang berupa share capital hanya akan berubah kalau pada transaksi sehubungan dengan saham. Yang menjadi karakteristik utama dari suatu perseroan itu yang pertama dipengaruhi oleh aturan hukum karena PT berbadan hukum. Yang kedua menggunakan sistem saham karena ekuitas dari perusahaan yang bentuknya perseroan terbatas itu diwakili dengan kepemilikan saham. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem saham. Jadi yang pertama, saham yang dimiliki oleh pemegang saham menjadi acuan untuk membagi secara proporsional laba atau rugi. Misalnya, Jisoo memiliki saham di PT A itu sebanyak 60%, Jenny itu 30%, dan Lisa 10%. Jika perusahaan mengumumkan labanya itu adalah $100.000, maka bagian yang diperoleh paling besar yaitu 60% dikalikan dengan labanya tadi adalah $100.000. Jadi sebanyak $60.000 untuk Jisoo, sedangkan untuk Jenny itu $30.000, dan untuk Lisa itu sebanyak $10.000. Begitu pula sebaliknya jika perusahaan mengalami kerugian. Kemudian sebagai dasar untuk membagi dalam hal hak suara. Jadi jika misalnya Jisoo sebagai pemegang saham sebanyak 60% di PT A tersebut, maka dia memiliki 60% dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu hak suara untuk memilih direktur di perusahaan tersebut. Yang ketiga, saham ini juga menjadi dasar untuk membagi secara proporsional aset perusahaan ketika perusahaan tersebut dilikuidasi. Jadi misalnya PT A tadi bangkrut, kemudian semua aset dijual, maka hasil penjualan aset itu pertama kali untuk yang melunasi utang perusahaan. Nah, jika semua hutang sudah dilunasi pada para kreditur, maka hasil penjualan aset itu untuk pemegang saham istimewa terlebih dahulu. Nah, yang ketiga baru untuk pemegang saham biasa. Untuk pemegang saham biasa ini nantinya akan dibagi lagi secara proporsional. Itu pun jika hasil dari penjualan aset masih tersedia. Tetapi jika sudah habis untuk melunasi hutang, maka pemegang saham biasa tidak akan mendapatkan apapun. Kemudian, share system ini juga membagi secara proporsional. Ada yang namanya preemptive right atau hak untuk didahulukan, yaitu hak untuk didahulukan bagi pemegang saham utama untuk membeli terlebih dahulu jika seandainya perusahaan menerbitkan saham baru. Nah, misalnya itu, jika PT A tadi menerbitkan saham baru, maka akan ditawarkan terlebih dahulu kepada Jisoo, Jenny, dan Lisa. Sedangkan jika mereka tidak setuju, baru ditawarkan kepada saham yang baru atau kepada pemegang saham yang baru. Nah, gunanya ini yaitu untuk mempertahankan persentase kepemilikan mereka di perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis saham. Yang pertama itu ada saham biasa. Keistimewaan yang dimiliki oleh pemegang saham biasa ini yaitu adanya hak suara. Kemudian, terdapat risiko pada saham biasa. Antara lain yang pertama itu
dia mendapatkan alokasi ketiga pada saat perusahaan bangkrut atau ketika perusahaan itu dilikuidasi. Yang kedua itu, ketika perusahaan membagikan dividen, maka prioritas perusahaan adalah pemegang saham istimewa terlebih dahulu, lalu pemegang saham biasa. Dan risiko yang ketiga yaitu tidak ada garansi bahwa pemegang saham biasa akan mendapatkan dividen karena dividen diambil dari saldo laba. Jika perusahaan mengalami kerugian terus-menerus, maka perusahaan tidak akan membagikan dividen. Kemudian ada lagi pemegang saham istimewa. Nah, keistimewaan dari pemegang saham preferen atau pemegang saham istimewa ini yang pertama, memiliki hak untuk mendapatkan dividen terlebih dahulu. Kemudian, jika perusahaan membagikan dividen secara kumulatif, maka ketika perusahaan tidak membagikan dividen pada tahun sebelumnya dan pada tahun sekarang perusahaan memperoleh laba, maka dividen diterima oleh pemegang saham istimewa ada dua, yaitu dividen yang tertunggak tahun sebelumnya dan dividen tahun sekarang. Tetapi jika tidak secara kumulatif, maka yang tertunggak tahun sebelumnya tidak akan didapatkan oleh pemegang saham preferen. Keistimewaan yang kedua yaitu dia mendapatkan urutan kedua dalam alokasi aset yang dijual ketika perusahaan dilikuidasi. Selanjutnya, ekuitas pada PT jika dirinci lebih detail itu terdapat ada share capital atau share capital ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada share capital ordinary dan ada share capital preferen. Kemudian ada yang dikenal dengan share premium atau agio saham. Yang berikutnya yang termasuk bagian dari ekuitas itu ada saldo laba atau return earning. Selanjutnya ada accumulated other comprehensive income. Yang berikutnya yang merupakan bagian dari ekuitas itu ada treasury share sebagai pengurang dari ekuitas. Karena treasury share saham biasa perusahaan yang beredar dibeli kembali oleh perusahaan. Karena yang beredar berkurang akibat treasury share menjadi pengurang dari ekuitas. Kemudian ada yang namanya non-controlling interest atau disebut pemegang saham minoritas. Selanjutnya kita masuk ke materi akuntansi terkait dengan penerbitan saham. Yang pertama ada saham yang diterbitkan dengan menerbitkan nilai nominal saham. Yang kedua ada juga saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal. Nah, untuk saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal ini biasanya ada yang diganti dengan nilai yang ditetapkan atau step value. Kemudian nanti juga bicara cara penarikan saham melalui kombinasi. Jadi kita menerbitkan saham melalui suatu kombinasi, lalu di dalam kombinasi tersebut ada dua jenis saham. Yang keempat itu untuk transaksi non-cash, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu biaya-biaya yang dikaitkan atau biaya-biaya yang berhubungan dengan biaya penerbitan saham. Kita langsung masuk ke materi yang pertama yaitu akuntansi penerbitan saham ketika perusahaan menerbitkan dengan nilai nominal. Biasanya tidak menunjukkan bahwa perusahaan yang sahamnya memiliki nilai nominal rendah itu berarti perusahaan itu jelek. Perusahaan menetapkan nilai nominal yang rendah atau tanpa nilai nominal itu untuk menghindari terjadinya kontingensi liabilitas. Jadi, seandainya saham itu tanpa nilai nominal, maka share capital ordinary langsung kita kalikan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan harga pasar sahamnya. Tetapi, jika seandainya tidak ada nilai nominal, tapi ada nilai yang ditetapkan, maka nilai yang ditetapkan ini akan menjadi pengganti dari nilai nominal. Sehingga share capital ordinary kita hitung dengan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan state value. Selisih antara jumlah kas yang diterima dari penerbitan saham dengan share capital ordinary yang dicatat itu akan kita akui atau kita catat pada akun share premium ordinary.
Sekarang yang berikutnya, bagaimana kalau seandainya saham itu diterbitkan melalui paketan atau dia diterbitkan bersama dengan sekuuritas lain? Maka ada dua metode untuk mengalokasikan atau memisahkannya. Tetapi maksudnya itu tetap pencatatannya itu harus terpisah mana yang merupakan saham biasa dan mana yang merupakan saham istimewa. Maka harus ada pengalokasian, yaitu kita kenal dengan dua metode. Yang pertama ada metode proporsional. Nah, metode ini digunakan jika kedua harga pasar saham, baik harga pasar saham biasa maupun harga pasar saham istimewa, keduanya diketahui. Tetapi jika informasi yang diketahui hanya pasar salah satu saham, maka kita menggunakan metode inkremental. Selanjutnya kita masuk pada transaksi penerbitan saham untuk transaksi non-cash. Jadi walaupun secara umum kita menerbitkan saham itu untuk memperoleh uang cash, karena penerbitan saham, penerbitan obligasi itu adalah bagian dari perusahaan untuk mendapatkan dana dalam jumlah yang besar. Tetapi ada kemungkinan kita menerbitkan saham juga untuk transaksi non-cash. Misalnya kita menerbitkan saham karena kita memperoleh aset tetap, atau kita menerbitkan saham karena kita membayar jasa yang diberikan. Kemudian bisa juga memberi bonus kepada karyawan dengan menerbitkan saham agar mengikat karyawan tersebut pada perusahaan, ataupun memberikan dividen dalam bentuk saham. Selanjutnya itu ada reacquisition of share atau treasury share. Kita akan belajar tentang apa yang menjadi dasar perusahaan itu membeli kembali saham yang beredar. Yang pertama, perusahaan itu membeli kembali saham yang beredar itu dilakukan supaya saham perusahaan menjadi menarik, karena walaupun yang membeli itu adalah perusahaan itu sendiri, tapi setidaknya itu adalah permintaan. Sehingga pada saat saham tersebut tidak punya harga pasar, dengan adanya permintaan, walaupun permintaan itu pun dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, maka akan dianggap sebagai permintaan, maka terbentuklah harga pasarnya. Yang kedua, bisa juga untuk meningkatkan earning per share, karena jika ingin menghitung laba per lembar saham didapat dari pembagi lembar saham biasa yang beredar. Jika terjadi treasury share, otomatis jumlah lembar saham biasa yang beredar menjadi berkurang. Kalau pembaginya menjadi lebih kecil, otomatis earning per share-nya akan menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, bisa juga orang melakukan treasury share ini karena sahamnya akan digunakan untuk diberikan kepada karyawan sebagai bonus. Dan yang keempat, untuk menyingkirkan pemegang saham yang tidak disenangi. Nah, secara akuntansi ada dua metode yang dikenal. Yang pertama itu ada metode harga perolehan, dan yang kedua ada metode nilai nominal. Nah, kemudian treasury share ini akan mengurangi ekuitas. Treasury share yang sudah kita peroleh atau sudah kita tarik sahamnya tadi, bisa kita jual kembali. Ada dua kemungkinan kita menjual kembali treasury share kita itu dengan harga di atas harga perolehan, atau ada kemungkinan kita menjual kembali treasury share itu dengan harga di bawah harga perolehan. Nah, keduanya akan meningkatkan total aset dan ekuitas perusahaan. Kemudian, saham yang tadinya ditarik kembali itu bukan untuk dipensiunkan, tetapi pada akhirnya saham itu akan dijual kembali oleh perusahaan. Tetapi jika perusahaan memutuskan untuk menghapus saham itu pun harus melalui otorisasi atau melalui persetujuan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas sebagian tentang ekuitas dan akan kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.